Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terjadi tap view. Kita menuju ke bacaan idhar. Wayak wayak abu Wayal apa wayak itu? wayak Wayal. iya tuh wayak udah lagi fadarhum yakudu wayal abu hatta Sebetulnya masalah ini adalah kontrol saja. Masalah pertama itu kontrol. Operasional sudah jelas pengurus yang akan melaksanakan ya, sama Pak Mas Huri dan yang lain. 4 orang ini wajib hukumnya. Ya, karena yang operasional, pengawasan Pak Lukas. Kalau Pak Lukas nanti sampai nggak ngawasi, fungsinya nanti akan balik kayak ini Pak. Walaupun sampai ngomong tapi tidak ada tindakan, akhirnya kayak ini lewat. Ini kan makanya ada ratifikasi. Ini sebetulnya apa yang ditandatangani, misalkan Nun Sewu, Pak Ustadz Anas sudah tanda tangan apa enggak, misalkan kemarin-kemarin, itu enggak sah semua. Enggak ada, sahnya itu nanti setelah ini disahkan menteri. Makanya saya kasih apa? Ratifikasi, mengesahkan semua tindakan. Jadi kita harus ada backup. Nah ini enggak semua orang paham. Loh, aku tanda tangan ya ini, enggak sah wong sampean. Apapun yang ditandatangani oleh pembina, pengawas dan pengurus selama ini kaitannya dengan perubahan ya pasal 1 sampai pasal terakhir, termasuk yang ini kan ada perubahan di yang ini harus disahkan ke kementerian. Kalau tidak, ini aja ada waktunya 30 hari. Makanya ini ketahuan merubah. Kalau ini lewat, ya enggak bisa, saya enggak bisa akses, merubah lagi. Gitu loh. Jadi semua itu ada tatanannya. Kalau ini tidak, ini miliknya umat. Sekali lagi saya sampaikan, yayasan tidak ada yang punya loh ya. Bukan Pak Berni yang punya loh ya. Bukan pendiri yang punya loh. Tidak ada. Nah biasanya pembina tiap tahun, kayak RUPS, tiap tahun dikumpul no, antara pengurus dan pengawas. Para pengurus, selesaikan tugasnya lo enggak, ini laporannya segala macam. Terus sampai nih Pak pengawas, emang harus melakukan fungsi pengawasan. Sudah, itu namanya laporan tahunan yayasan. Diterimalah sama pembina. Oke kalau gitu, rencana ke depan apa? Gitu. Oh ini nanti presentasi rencana ke depan seperti ini penyelesaian program kerjanya. Negara perusahaan. Memang sama, hampir sama. Bedanya yayasan itu adalah sosial. Yayasan. Kayak profit Ya non profit kan masalah yang nirlaba. Tapi ada resiko yang paling bahaya. Penggunaan uang yayasan itu pidana. Itu pidana. Jadi siapapun boleh melaporkan. Saya boleh melaporkan. Masyarakat umum. Makanya tadi kemarin saya bilang toh, sampean nggak PT lebih enak itu punya sampean sendiri. Tapi yayasan nggak bisa. Penyalahgunaan keuangan misalkan ya Pak Berni DKI upah bisa dilaporkan ke polisi. Karena nggak boleh. Pengawas dan pembina tidak boleh menerima uang apapun. Ya uang upah ya, dalam bentuk upah nggak boleh. Kecuali pengurus. Pengurus pun itu yang harus bekerja. Bukan main kerja sak jam tok, enggak. Itu ada di aturan undang-undang. Nah, sampai misalnya ya dapat tiap bulan dapat upah, nggak boleh. Itu udah resiko. Insentif. Nggak boleh. Kita ini kan setelah dari terbentuknya resmi ya, sudah ada landasan hukum. Ucapan yang pertama saya sampaikan selamat kepada kalian, pengurus baru, termasuk pengawas ini yang
saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukas yang banyak menyemangati, membantu, dan segenap semuanya pikiran itu untuk supaya kita ini langsung bisa meneruskan gitu ya. Nah, kalian semua sudah sepakat dan sekarang ini harus betul-betul ditunjukkan kinerja yang baru. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada yang newcomers. Ini siapa? Ustadz Halim ya, yang kelihatan baru sama Ustadz Udin. Ya. Enggak, yang masuk di akta itu ya. Jadi itu saya ucap selamat. Mas Adi juga ini sudah ikut menyemangati juga. Nah, jadi gini, saya berpikir coba yang pertama itu konsentrasi citra yayasan ini diperbaiki. Artinya yang selama ini orang hanya melihat yayasan itu tidak hidup, ya kalian mempunyai PR untuk menghidupkan itu. Kalian masih muda-muda itu coba nanti berembuk, ya ada sebuah pertemuan itu diajak untuk mensemarakkan yayasan itu untuk mencapai tujuannya. Terus yang kedua, mungkin dibantu juga Pak Lukas ini kan sering terjun juga membuat sistem, mungkin mulai peraturan ke peraturan, mulai pembentukan seksinya, tanggung jawab, terus serta kontrol tadi yang disampaikan oleh Pak Sam itu harus dilakukan secara terus-menerus supaya amanah ini bisa kita jaga. Yang berikutnya juga menyisipkan Pak Lukas untuk pertanggungjawaban yang lalu itu supaya nanti ini gugur. Jadi sudah kewajiban mereka, ya kita harus melihat apa saja aset-asetnya, apa saja serah terima keuangannya saat itu, terus program-program yang belum berjalan dan yang akan berjalan dan seterusnya. Terus kemudian, tetapi di sini bagaimana yayasan ini yang dipercaya oleh pihak BPR tadi bisa kinerjanya lebih baik. Nah, terus collecting inflow, artinya duit donatur-donatur yang sudah mempercaya dan memberikan amanah itu, lah ini juga dijaga. Lah dari sini sampai menyeimbangkan dengan pengeluaran yang ada. Insya Allah dengan banyaknya program yang sampean serius ini, terutama saya sendiri juga nanti akan memberikan citra dan akan mempromosikan juga, membantu ya dari sisi semampu saya. Terus ketuanya juga, insya Allah ini akan bangkit lah, akan ada energi luar yang mau membantu kepada program dakwah kita. Nah, terus saya pernah ngomong sama Pak Lukas, untuk metode aksonya juga begitu, harus dipatenkan juga. Lah itu nanti melalui ketuanya yang sudah ahli itu, yang yang dirubah atau yang disesuaikan itu bisa dipatenkan ya. Jadi nanti proses-proses itu harus ada Pak Lukas. Karena apa? Ya meskipun sekarang itu ribuan metode, tetapi kita ini sudah 10 tahun Pak. Sudah dirintis oleh ketua lama dan itu sampai sekarang masih ngambang gitu ya. Artinya nah, terus untuk program yang baik dari ketua lama apa saja itu harus kita lanjutkan. Artinya yang baik-baik lah itu. Jadi itu
kemungkinan ada tambahan lagi ya nanti dari Gusanas tadi sudah menyampaikan untuk fokus menyelesaikan yang sering terjadi nih, seperti SDM kita, para pengajar ini belum kesejahteraannya dan sebagainya ini, terus sistem penggajian, nah itu kan nanti bisa dibicarakan di hari lain yang lebih detail gitu ya. Terus saya ulangi lagi tadi sistem keuangan tadi, Pak Sis harus betul-betul aktif ya, karena ini bukan personal tapi amanah. Uang itu yang donatur menyampaikan itu kan harus dijaga, disesuaikan gitu ya. Terus yang pertama pokoknya saya ucapkan selamat kepada kalian dan kepada semuanya. Terus himbauan untuk supaya memperbaiki kinerja. Terus usulan tadi Pak Sis itu juga citra daripada yayasan ini supaya betul-betul diangkat. Terus nggak usah lagi ewo pekewo, kita profesional. Memang kan gelibet ya. Jadi ada pembicaraan yang jelas niatnya baik lah. Pada hari ini Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 telah terbentuk pengurus baru di Yayasan Aqsa Sidoarjo. Kami juga mengharap ke depan ya Yayasan Aqsa Sidoarjo beserta perwakilan-perwakilannya semuanya untuk mencapai misi mulia yang sudah dicanangkan, yaitu bersama memberantas buta baca Al-Quran. Ya karena metode Aqsa ini sangat mudah sekali untuk dipelajari. Di samping kalau kita melihat dari awal metode jilid Aqsa jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berurutan, sehingga pada jilid-jilid yang awal ini jilid 1, 2 ini sangat-sangat mudah untuk disampaikan, untuk ditirukan, untuk dipelajari. Jadi cepat bisa. Iya, dijamin pasti bisa. Karena sangat-sangat mudah.